Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para penikmat penonton podcast Radar Sampit, kembali hadir setelah kemarin sempat libur ketika Ramadan dan Idul Fitri. Kali ini kita menghadirkan 3 narasumber. Kita membahas masalah yang lagi viral juga dan bisa dibilang berlarut-larut lah. Masalah ini tidak hanya di Kabupaten Kota Waringin Timur, masalah ini juga hampir terjadi di beberapa kota di Kalimantan Tengah mengenai kenakalan remaja berupa ini aksi balap liar. Saya yakin masyarakat pengguna jalan sering terganggu dengan aksi ini. Kali ini kita bahas dari Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama dari Kota Sampit, karena kemarin masih hangat di pemberitaan. Para pelaku balap liar ini sempat melakukan tindakan anarkis, ya, mereka melakukan pengrusakan di salah satu tempat usaha. Nah, teman-teman yang hadir ini mereka orang yang terdampak dari aksi itu, termasuk juga salah satu penggiat yang bisa dibilang mengamati dan bikin konten aksi balap liar. Mungkin kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sebelah kanan saya. Mas apa Mas? Patih Sampit Go. Patih dari Sampit Go. Sampit Go ini apa nih channelnya atau? Ceritanya panjang sih. Sampit Go ini sebenarnya berawal dari nama usaha ojek online dulu. Oh gitu. Jadi sampai sekarang masih dipakai. Oke, nggak mati. Kemudian Mas sebelah kanannya? Hendrik. Mas Hendrik Bejaku. Hendrik Ya. Bejaku. Barber Ya. shop. Ya. Oke, kemarin tempat usaha Mas Hendrik ini barbershop jadi korban ya Mas ya. Jadi korban aksi anarkis para pelaku balap liar. Nah, di sebelah kiri saya Mas Aji, Mas dari Aji. Kopi Jingga. Dari Ya. Kopi Jingga, salah satu saksi ya, salah satu yang menyaksikan ke dalam tanda kutip ya kebrutalan para pelaku aksi balap liar, kenakalan mereka. Mungkin bisa saya tanyakan dulu, siapa dulu nih yang mau ngomong nih apa? Mas Dari Aji dulu kayaknya. Dari Aji dulu. Oke, dari Mas Aji dulu Mas. Kemarin yang kejadian tuh tanggal berapa ya kira-kira kemarin? Tanggal berapa ya, lupa tuh. Minggu kemarin ya apa ya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke. Itu gimana Mas? Ini mereka bisa melakukan aksi anarkis itu apa karena terpancing atau memang kayaknya sengaja gitu loh? Enggak sih ya, unsur enggak terima aja gitu karena kita bubarin gitu kan, dan sering juga udah bubarin ya paling ya namanya kegiatan orang, kita juga bisa maklum mungkin nggak suka tapi mungkin dengan cara yang salah gitu. Awalnya kita tegur gitu kayak ya mungkin agak emosi ya kita negur kan udah berkali-kali gitu kan. Nah di situ ada serangan balik. Mereka sering melakukan aksi balap liar itu di depan kafe itu ya? Iya, di jalan situ, di jalan Marsat itu. Jadi nggak sekali itu Mas Aji negur? Ada ya 3-4 kali lah. 3-4 kali di waktu yang berbeda gitu ya? Di tiap malam minggu pokoknya, tiap malam minggu. Berarti memang mereka kesel ya gitu ya? Mungkin bisa dibilang kesel karena ditegur itu ya. Itu berapa orang Mas Aji? Kalau pelaku itu enggak bisa hitung, kadang 30, kadang ya puluhan lah Mas yang pasti. Kalau pelaku yang balapan ya puluhan. Kalau menurut Mas Aji, kenapa mereka milih posisi di jalan itu gitu? Itu kan salah satu jalan protokol di Kota Sampit, Jalan HM Arsat. Nah, jadi menurut aku sih karena mereka masih anak-anak, kita tahu mereka masih anak-anak gitu ya, masih usia SMP ya, masih membara-membaranya, bergejolak banget. Mungkin ketika dilihat orang mereka merasa keren. Kalau mereka ngambil di jalan yang sepi kan orang nggak bisa lihat gitu. Itu pukul berapa tuh peristiwanya? Kalau yang kejadian kemarin tuh sekitar jam 3, jam tengah 4 lah subuh. Jam 4. KP masih buka? Enggak. Sudah nggak buka ya? Memang kita habis
tutup biasanya emang ngobrol di situ. Sama teman-teman ya, yang di ada situ beberapa ya. misalnya ada 3 orang ngobrol di situ. Jadi tujuannya negur itu ya jangan ribut lah, jangan ribut di situ gitu. Karena kan dekat rumah sakit juga kan. Iya. Sama bahkan dekat kantor Satpol PP-nya. Iya, dekat kantor dekat situ. Artinya selama ini memang apa ya? Warga sekitar situ terganggu gitu ya. Iya pasti. Soalnya dulu yang pertama kali kita negur itu, kenapa kita berani negur itu? Ada teman-teman yang nggak datang ke sini mungkin ya, saya yang wakilin. Jadi kita pernah negur mereka itu karena warga setempat yang negur duluan. Nah, tapi nggak mempan. Iya. Itu udah warga pakai selang nggak mempan juga. Iya. Polisi pernah menertibkan di daerah itu? Ya hampir tiap malam minggu, cuman kucing-kucingan gitu ya? Jamnya dan kucing-kucingan. Beda jam kayaknya. Beda jam. Kucing-kucingan. Jadi ketika polisi ngerazia, mereka belum datang, belum jamnya main gitu. Mereka ngumpul tuh langsung datang banyak atau satu panggil temannya habis itu rame-rame gitu. Satu pun nggak ada yang kenal nggak ada. Ketika mereka bikin merusak itu, Mas Aji di situ. Ada ya itu. Jadi sasaran juga. Ya. Duh, dia ini hero ini. Jadi waktu itu dia maju mundur ini buat mempertahankan zonanya ini. Maju mundur kan. Dia maju mundur sendirian ya. Ya. Tapi nggak ada yang masuk ke dalam. Nggak ada. Ya kalau dari luar gitu. Makanya saya jagain depan. Nah, jadi mereka lempar batu ya, saya lihat ada batu, ada botol, lempar balik gitu-gitu ya, maju mundur sampai habis batu sama botol habis di situ, botol-botol sirup. Udah kita cuma jaga di depan. Mereka udah lempar. Berarti mereka ngelempar sambil jalan gitu ya? Turun dari posisi motor. Ngelempar itu motor dan ada lagi di situ. Oh, motornya parkir dari jauh. Udah disembunyiin di gang-gang. Mereka pakai helm gitu. Baru lari gitu ya. Warga nggak ada yang keluar? Nggak ada. Tidur jam segitu tidur. Tapi kalau kaget dengar mungkin penjaga yang ada di situ kan ada bank, ada supermarket. Nggak berani kayaknya juga. Udah cuma nonton ya. Nggak mau tahu dah bang lain zonanya. Dia jaga bank aja sih. Dia nggak mau terlibat banyak. Kayaknya sih kayak gitu ya. Iya kan kaca pecah ya. Iya. Pecah. Suaranya kan keras itu udah. Itu di tetangga. Dia kabarnya sih nelpon dia waktu itu. Nelpon ke polisi. Cuman nggak diangkat. Ya karena sudah jam subuh ya, iya. Peristiwanya subuh jam 3 itu. Berapa jam mereka ngamuk di situ? Nggak lama sih, paling 20 menitan lah. Tapi kayak anda ngelemparnya bareng gitu. Tapi emang rame posisinya, nggak bisa dihalangi lagi udah. Jadi nggak ada suara motor ya, mereka ada, memang jalan kaki ya. Karena persepsi kami kan sambil ngendarain motor gitu, pasti ribut kan puluhan orang. Kalau sambil ngendarain motor mungkin masih bisa lah ditangkap atau diapain gitu kalau. Iya. Gimana Mas Apis yang Fatih? Mas Fatih yang sering ngamatin, sering ngikutin, bikin konten balap liar. Apa mereka nih memang apa ya? Memang kalau ditegur memang kayak gitu ya ini ya. Ya bagaimana ya? Soalnya setiap orang pasti punya lah rasa ngeyel atau sifat ngeyel maksudnya. Iya, apalagi anak-anak remaja. Apalagi yang dinegur nggak kenal dan mereka lebih dominan ya di situ ya. Mereka lebih mendominasi. Yang negur berapa, pelakunya ada berapa. Wah itu siapa yang negur? Kecuali yang menegur banyak adalah juga. Satlantas, kepolisian Satlantas. Nggak usah negur sih, mereka datang aja udah pada bubar. Atau petugas ya? Iya, Satpol PP. Satpol PP juga betul. Apalagi kan itu di depan kantor Satpol PP yang baru nih. Iya, dekat bang. Bukan dekat banget itu. Memang di depan, di depan kantor itu. Tapi ketika itu nggak ada yang jaga, nggak tahu juga ya. Nggak ada sih juga ya. Memang nggak pernah jaga. Jadi selama ini belum pernah. Selama kantor itu pindah ya. Iya. Selama kantor itu pindah dari kompleknya pemerintah daerah, kantor Pemda mungkin ya maksudnya. Iya. Sebelah BKD itu pindah ke Marsat. Sampai saat ini belum pernah ada jaga sama sekali. Mas Aji sudah berapa tahun ngikutin mereka nih? Bikin konten mereka ada setahun atau? Kayaknya ada mungkin hampir atau mungkin sudah setahun lebih. Semakin kesini nih ada perubahan pola nggak atau makin parah atau? Ada perubahan. Jadi awal mula bikin konten balap liar itu sebenarnya niatannya bagus. Mau meliput Bapak Polisi Satlantas ini berpatroli di malam minggu.
Situ kan rame tuh, yang ketangkep bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada. Jadi para penontonnya itu mulai dari anak-anak sekolah, putus sekolah, sama ABG yang cewek-ceweknya juga ada di situ. Kemungkinan cuma mau nonton atau diajak sama peserta balap liar itu. Jadi disitulah awal mula bikin konten bersama kepolisian Satlantas Polres Kotim. Nah, besok harinya saya mau bikin konten tanpa didampingi atau tanpa beserta. Pernah sendiri ya? Sendiri. Kebetulan dekat rumah nih di daerah Bambang Hulu. Itu Jalan Jaksagung atau orang bilang Jalan Smekto. Di situ mereka melakukan balap liar kisaran dari jam 3:30 sampai jam 5 sore. Ya, sampai orang masjid-masjid sudah menyetel pengajian lah. Nah, sore ya. Saya baru datang, baru parkir. Belum nurunin standar motor, mereka udah pada bubar. Karena mungkin mereka tahu atau hafal sudah sama motor yang saya gunakan. Terus helmnya kan, di helm ada kamera GoPro. Oh, pakai GoPro ya. Dan ya, jadi gara-gara itu mereka, oh, ini sama polisi nih berangkat sini nih, bakal ada razia. Mungkin mereka itu yang ditakutkan. Tapi untung nggak diserang ya? Enggak, mereka langsung kabur. Akhirnya video sudah sampai di situ. Saya upload di Instagram, di repost oleh beberapa media online Sampit Info Kotim, sampai ke Info Kalteng, dan sampai ke nasional. Itu beberapa media yang bukan media legal ya, yang repost itu. Pokoknya ke medsos juga ya. Menurut informasi yang saya dapat, tembusnya konten ini sampai ke pusat membuat Satlantas Polres Kotim bergerak nih, supaya jangan ada berita di Sampit masih ada balap liar. Seperti itu. Inilah yang saya kurang suka dengan kepolisian Satlantas Polres Kotim. Saya ditegur, jangan bikin konten balap liar. Nah, di sini kemungkinan ya itu tadi, supaya tidak muncul berita balap liar. Tapi ternyata faktanya makin barbar. Makin barbar sampai melakukan aksi kriminal ini kan, pengerusakan. Dan akhirnya semua pihak ini nggak bisa nutup mata ini kan, nggak bisa nutup mata. Harus bergerak kan, mulai dari sekarang, mulai dari Satpol PP harus ikut berpartisipasi, dari kepolisian Satlantas, dari Polresnya juga mungkin ada satuannya khusus. Nah itu. Oh, jadi waktu pengalaman ini Mas Fatih waktu ini ngeliput balap liar itu selain bawa kamera GoPro juga dilengkapi senjata. Bawa senjata juga? Enggak. Enggak boleh. Sebenarnya tapel boleh. Tapi teman-teman polisi udah kenal sama Mas Fatih ya, sudah banyak yang beberapa kenal karena kan dulu ngojek ya, punya ojek online, saya juga ngojek. Jadi kebanyakan memang dari Satlantas sama Polres kenal. Menurut Mas Fatih, mereka ini kan yang main subuh sekitar jam 3 dini hari lah. Itu penontonnya bisa banyak, itu memang dipanggil atau memang penontonnya tahu jadwal nih mereka mau main? Itu kayak ajan. Maksudnya? Ajan jam berapa? Misalkan ajan maghrib, udah. Oh, sekarang waktunya sholat nih. Ya. Oh, ini hari Minggu nih. Jam 11 nih atau jam 12. Ini musimnya. Iya. Oh, udah nih. Nah, gitu. Tunggu nunggu imamnya aja. Iya. Kayaknya itu komunitas deh, Bang. Ya. Karena sekali ada yang nongkrong satu nih di WA nih, yuk acara kita, semuanya pada datang. Kayaknya komunitas. Ada komunitasnya, tapi komunitas masih yang saya ketahui cuma sebatas WhatsApp sama Instagram. Jadi mereka punya WhatsApp grup. Yang pernah saya dapatin saat kepolisian ngecek handphone para pelaku balap liar. Ada yang ketangkap gitu ya. Iya. Waktu itu dicek. Kepolisian ngecek mungkin ada indikasi kriminal juga di situ, entah itu selain balap liar mereka ada apa mungkin entah itu pencurian atau peredaran narkoba, curanmor juga. Mungkin itu indikasi mereka memeriksa handphone dan ketemulah grup komunitas balap liar itu. Di situ di mana main? Jeruk Satu, di mana main? Taman Kota, di mana main?
stadion gitu. Artinya kan terorganisir ya. Terorganisir. Ya. Dan yang paling parah nih lah. Nah keluar nih logat Kalimantan kita nggak nih lah. Nggak masalah. Yang paling parah. Asal jangan logat, kalau ada nggak orang Batak nggak sih? Ini orang Batak nih. Nggak masalah. Taman kota itu jaraknya kisaran 500 meter dari kantor Satlantas Polres Kotim. Iya. Mereka berani melakukan balap liar di taman kota. Jangan-jangan mereka sudah sebelumnya jangan ada ini ya. Mereka punya tim yang mantau dulu nih. Petugas lagi di mana nih? Walaupun mantau itu 500 meter. Ada intelnya gitu ya. Iya, ada intelnya dulu. Kalau mau lari kan, kalau mau lari atau mau nyergap kan cepet. Nyergapnya cepet. Iya, sebenarnya sih. Mau lari ya sebenarnya mau kemana nih pasti tahu kan. Iya. Itu dia. Cuma kita kan mudah-mudahan ada hikmahnya lah, jadi kejadian kemarin kan salah satunya juga ini cambuk lah untuk semua pihak stakeholder di Kotim. di Kotim, bahkan di Kalteng Ya. karena peristiwa ini kan di Di Muaro Indonesia, Teweh. Bang. Di Indonesia bahkan di Muaro Teweh parah juga, di Palangkaraya sama juga. Di Palangkaraya kan berapa kali ya polisi bertindak. Seperti nggak ada efek jerahnya. Mungkin kita lihat lagi dari dari pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan ini kan mereka rata-rata anak muda nih menurut Mas Patih nih, anak muda kan. Ya. Seolah-olah balap liarnya apalagi dari diselenggarakan sore seperti ajan memanggil tadi kan. Iya. Mereka nggak usah ini sudah jamnya. Iya, gitu. udah Jadi jamnya. perubahannya Udah jamnya. dulu pertama sore ya. Sore. Enggak sore. Pokoknya kalau malam minggu atau selain malam minggu kalau misalkan tanggal merah, udah pasti main untuk Sore. malamnya. Oh, Tapi kalau sore setiap hari mereka di Jalan Jaksagung. Tapi sekarang karena video yang saya bikin itu ter-up sampai nasional, Iya. sekarang mereka pindah di lingkar kota. Mainnya di lingkar kota. Kalau di lingkar kota saya nggak ini. Sepi ya. Ya sepi, siapa juga yang terganggu. Mungkin ya ada pengguna jalan juga terganggu Tapi sebenarnya. penontonnya tetap ada itu. Pasti ada. Tetap kesana ya. Penontonnya beberapa ya dari komunitas motor juga ada. Tapi komunitas motor yang maksudnya nggak yang legal, yang ilegal maksudnya, yang Iya, ilegal, iya, iya. yang Nggak nggak ada masuk di- ADART-nya nggak ada. Mungkin nggak masuk di IMI ya. Iya betul, satu nggak masuk di IMI dan komunitas mereka tuh maksudnya komunitas ilegal yang sesama penyuka balap liar. Nah, sesama anak-anak yang ibaratkan lagi mencari jati diri. Iya. Nah. Artinya mereka nih nggak tersalur nih, gitu loh. Karena Pergaulan, loh. ya Jadi- pergaulan nggak salah penyaluran lah. Salah penyaluran dan penyaluran. kontrol orang tua sepertinya memang sangat-sangat penting untuk hal ini. Kalau menurut teman-teman nih, kan namanya balap ini kan olahraga juga sebenarnya. Kita nggak bisa nyarahin balapnya, gitu. Ya betul. Nggak bisa nyarahin Udah jadi balapnya. udah jadi olahraga juga. Olahraga juga kan bisa banyak lah efeknya, positifnya juga. Cuma mereka salah jalan, gitu. Ya. Apakah karena memang pengambil kebijakan di tempat kita atau belum ada kebijakan yang bisa mengarahkan mereka ini ke rel yang benar gitu loh. Kebijakan maksudnya apa nih, Pak? Misalnya, Termasuk fasilitas. Fasilitas juga. Kayaknya itu, Bang. Termasuk itu kan perlu tangan besi yang Fasilitas kita udah pemerintah daerah udah memulai pembuatan dan mungkin sekarang udah 50% atau mungkin lebih ya. ya sirkuit. Oke. Ini jadi pertanyaan sih. Ya. Di sini saya tidak berani sih ngomong karena saya tidak tahu Iya. faktanya. Iya, Ya betul. faktanya di lapangan sedang diusut. Entah Ya, diusut memang apa. bermasalah secara Bermasalah. hukum. Jadi ada pasar, Iya. ada rumah sakit, termasuk juga sirkuit. Ya, Ini kita lagi berharap diusut. kita berharap bahwa lepas dari permasalahan itu fasilitas ini tetap bisa berjalan terus gitu. Karena kan ini oknum. Ya. Kita oknum. Tapi dengan adanya sirkuit dengan fasilitasnya yang itu, Hmm. tidak menutup kemungkinan balap liar malah merajalela. Karena kenapa? Yang dibutuhkan di sini adalah benar keseriusan dalam menangani kasus balap liar ini untuk Ya. dijaga nih agar pengontrol lah Ya, ya. dikontrol. Ya, Ya itu sebenarnya. Sama ada regulasi mungkin aturan yang mengikat yang bisa menghukum Kalau mereka. fasilitas ada tapi tidak dikontrol, Ya. ya sudah di luaran pasti banyak. Ya. Apalagi dengan adanya sirkuit, dengan adanya fasilitas itu mereka semakin booming. Ya. Yang tadinya nggak hobi balap liar, wah aku pengen deh balap liar biar cewek-cewek suka sama aku. Ya. Bisa jadi. Wah aku pengen punya motor. Nanti dia sama orang tuanya ini maksa-maksa, mah beliin motor Ya. Satria F, Ya. mah beliin motor. Misalkan apa ya yang
Jupiter Jet sih. Iya. Jupiter Jet, Scoopy, Beat. Nah, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi kekerasan anak terhadap orang tua. Berani ya. Ya. Karena Muncullah keinginan. anak-anak durhaka kepada orang tua. Iya, Orang tua nyuci baju atau kerja di laundry, mohon maaf nih bukan Iya, betul. Bukan mengejek Merendahkan pekerjaan ya, finansial. bukan merendahkan Iya, pekerjaan iya. orang lain. Tapi anaknya yang cewek bisa tahu dandan doang, atau yang laki-laki taunya minta duit Ya, gitu. untuk dandanin motor, beli motor. Ya, malah dengan adanya fasilitas makin banyak masalah-masalah yang muncul. Ya. Itulah suara dari kekhawatiran Mas Patih. Mungkin saya punya semacam hayalan, ekspektasi. Kalau misalnya sirkuit ada nih dibangun, sudah representatif lah, sirkuit bagus, aspalnya bagus, disebut balapan. Mungkin kalau cuman dibuka buat event, mungkin itu bisa terjadi. Saya pikir ya, sirkuit itu ada nih, cuman bisa dipakai buat khusus event. Ya, tetap balap liarnya nggak Tetap balap liarnya terwadahkan. Ya, itu yang saya maksud tadi. Fasilitas ada, Gitu ya? tapi yang low budget tetap. Ya, budget karena low budget ini kan balap liar ini. Low Paling budget kayak untuk gini. balap liar enak banget. Iya. Kalaupun sirkuit ada ya, Heeh. di luar ini kita buatin juga buat mereka yang nggak punya budget. Ya, atau gini, misalnya sirkuit nih ada nih. Heeh. Kan ada sirkuit utama, ada sirkuit yang buat latihan. Oh ya, kayak di stadion tuh di depan Kayak ada di stadion. ada utama. Saya pernah contoh di Mandala Krida di Jogja. Itu kan di halaman itu kan sering pakai buat balapan tuh. Nah, selain ada event kejurnas atau kejurda, itu tiap hari dibuka, bahkan mereka memfasilitasi les balap. Seperti sepak bola. Ya. Nah, saya pikir setuju nggak kalau misalnya seperti sepak bola, kan ada stadion nih. Di depan stadion ada lagi lapangan. Setuju. Terbit nanti muncullah orang mengadakan SSB, sekolah sepak bola. Ya, Jadi memang. kalau mau balap tiap hari mainnya di situ. Setuju dengan catatan ya. Ya. Ada kontrol-kontrol yang perlu Ya. ditegakkan dulu. Ya. Termasuk yang perlu kita perhatikan mulai dari anak yang menjadi durhaka karena pengen jadi Iya. pembalap liar. Itu memang ya, makanya artinya ini ya, perlu peran semua pihak, mungkin sekolah. Iya. Iya, sekolah Orang betul tua banget. itu juga. Orang tua, sekolah. Mas Patih pernah nggak ngobrol ya semacam inilah, mendengarkan curhatnya para pelaku pembalap liar? Untuk saat ini belum sih. Belum. Tapi yang saya ketahui balap liar ini bukan cuma orang Sampit. Ya. Jadi kebanyakan yang saya temuin itu dari Samuda, Ya, luar dari Kota Sampit, Besi, Cempaka. ya, kecamatan-kecamatan sekitar Sampit. Betul, karena mereka sekaligus turun ke kota untuk mencari senang-senangnya balap liar mereka. Liburan ya, Iya. liburan, karena mungkin ya di sana nggak ada hiburan juga. Saya pikir, Bosan di sana. apalagi habis Covid. Oh, iya, event iya, musik nggak ada. Iya. Lagi Lagi hiporianya tuh ya. hiburan. Ya. Saya ingat dulu zaman saya sekitar tahun 96-97, balap liar memang sudah ada di Sampit. Waktu itu rata-rata anak Sampit itu setiap sore ya seperti ajan memanggil tadi. Kalau nggak ke bundaran nggak gaul. Ya, kalau zaman saya dulu memang kirapnya ke Bundaran KB. Mall belum ada. Mall belum ada gitu ya. KPKP Bundaran belum. KB, terus kalau misalkan yang daerah Bamang dia mainnya ke Jembatan Bajarum. Bajarum gitu. Sekarang kan mungkin fasilitas jalan sudah bagus juga, tembus sana sini kan. Akhirnya ya balap liar jadi pilihan. Cuman yang meresahkan ini kan ketika mereka udah mulai barbar nih. Iya, Nih, bertindak anarkis. munculnya kriminal. Iya, kriminalitas. Kalau dulu mereka balap liar kan cuman sekedar Hmm. mengganggu ketertiban lalu lintas tuh, Iya. sama keselamatan pengguna jalan lain kan. Iya. Kalau sekarang udah mulai berani mereka Mm-mm. bikin kerusakan. Ini baru hal. Sebelumnya kan kejadian juga penjaga di Betul. salah satu itu ya. Setahun yang lalu ya? Dipukulinnya. Setahun Berarti yang udah lalu. pernah. Bukan dipukulin aja. Dilindas pakai motor. Dilindas pakai Iya. motor. Berarti udah Terekam luar CCTV biasa malah. ini. Wah, terekam CCTV. Berarti kan harus Mereka ada tindakan mentalnya yang sebenarnya benar-benar tegas ini. Di jeruk di Harus. jalan jeruk itu juga. Padahal itu kan sudah ada kasus yang benar-benar sudah fatal ya. Penganiayaan Itu itu sampai ya. nasional, kemarin masuk Ya. TV One kan. Iya. Nah, harusnya pemerintah Mm-mm. dan aparat yang berwenang lebih tegas dong.
Itu aja sih, lebih tegas aja. Aku kirain ini baru yang pertama loh. Ya, pemerintah pun saya pikir nggak bisa satu lembaga gitu ya, harus Memang, gabung ini. Memang harus nih, semuanya bang terlibat. Ini. Kalau akhirnya masyarakat juga terlibat. Kalau bisa gini, ketika ya mohon maaf kalau ada pihak yang tersinggung ya, misalnya aparat udah kewalahan nih misalnya, ya ini anak-anak komunitas kan banyak, kenapa nggak dirangkul, bikin gerakan bersama gitu ya? Ya udah, ini event di mana, kapan? Ya udah bikin apa namanya, keliling dulu nyari apa, kalau keliling terus nangkepin itu apa namanya? Sweeping. Ya benar, sweeping. Sweeping kayaknya agak susah nih. Enggak, gini bang, jadi takutnya kucing-kucingan enggak itu? Enggak, ketika komunitas kerjasama dengan aparat melakukan sweeping, jadi setiap komunitas dimasukin satu aparat atau 5 aparat gitu ya, jadi gabungan nih, jadi kan banyak yang ikut bantuin gitu loh. Iya, kalau misalkan masalahnya kekurangan aparat, kekurangan anggota, kekurangan personil, kekurangan anggota, ya itu salah satunya. Kan lebih mendekatkan juga sama komunitas motor. Ya, komunitas motor kan banyak di sini. Jadi nilai yang paling tingginya kan ketika ada kolaborasi antara aparat sama komunitas gitu loh bang. Iya, artinya komunitas motor pun dia bisa menjaga anggotanya, anggotanya yang terlibat. Jadi komunitas ini juga dia bisa sadar berlalu lintas juga. Akhirnya kan dia jadi malu dia. Itu kita udah binaan loh. Kita udah binaan Satlantas. Masa kita masih pakai knalpot brong? Harusnya dari situ udah. Ini kan awal mula balap liar ini dimulai, kalau menurut saya dimulai dari tertempelnya knalpot brong di motor mereka. Kalau Satlantas nonton mau membasmi knalpot brong secara sedikit-sedikit ya, bisa ke lapangan bandara, maksudnya lintasan pesawat naik atau turun tuh di daerah Bamang Hulu. Setiap sore mereka nongkrong di sana. Bang, dan warga. Tar dulu. Ini kopinya kok enak. Kopi 88 ini bang. Kopi 88. Iklan dulu ya. Oke, lanjut sesuatu. Warga Bamang Hulu. Siapa sih warga yang seneng denger keributan knalpot brong? Ya, pasti nggak ada. Satu pun sudah berisik. Apalagi ini banyak. Warga nggak mampu nih. Walaupun Bamang Hulu terkenal orangnya, mohon maaf. Keras ya. Tacut. Warga lokal pun nggak bisa terlalu banyak beraksi, nggak bisa ngambil aksi nih, takutnya nanti malah kena pasal mereka. Kalau bisa nih Satlantas satuannya bisa patroli ke situ, kalau bisa sih langsung ditilang. Dikepung dari yang pinggir sungai, itu Jalan Bambang 1, terus dari Jalan Muranalinya, udah mau kemana mereka? Sana tuh buntu udah. Jalan di mana? Bekirai. Memang sosialisasi sudah kembali muncul ini ya, untuk menghentikan knalpot brong. Jangan sosialisasi aja dong. Jangan foto-foto gini-gini aja. Aduh, hilang loh biar nanti bang. Enggak. Saya yakin Satlantas orangnya baik-baik di sini, walaupun saya ngomongnya seperti ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama, Pak. Iya, kita sama-sama menjaga ini ya, menjaga daerah kita ya. Kita kan ingin daerah kita damai, tertib juga kan. Ya. Kemarin tuh yang luar biasa gini, Bang. Aku kan nggak tahu sama anak-anak motor ya. Terus kejadian tempat potongku dihancurkan. Barber jadi barbar. Jadi sasaran barbar. Jadi sasaran barbar. Aku nggak ada kenal sama anak motor nih, sama sekali nggak ada kenal. Aku kenal cuman kawan-kawan jingga. Tiba-tiba pagi ditelepon, masih gelap gulita ditelepon, bang bisa ke barber sekarang. Gila, ini perbuatan siapa? Ternyata anak balap liar. Nah setelah itu jarak dua hari anak motor datang. Anak motor datang, salah satu komunitas gitu ya. Iya, salah satunya. Jadi waktu itu pentolannya motor, pentolan anak motor datang. Ini kami ikut apa namanya? Berduka. Ikut berduka kami.
kami mau bikin acara ini di tempat di tempatmu gimana? Oh, ya luar biasa kan? Ya silahkan dengan senang hati. Makanya kemarin yang minggu kemarin acara ada aksi Sampit merespon itu. Itu memang benar sama sekali nggak kenal sama anak motor. Tiba-tiba mereka dengan sukarela ikut tergerak buat membasmi balap motor. Artinya tadi ya semua pihak nggak nutup mata ternyata kan. Punya empati situ. Untuk jadi melawan balap liar ini. Di sasaran barbar ini tadi ternyata jadi pemicu buat komunitas yang lain buat ini bersatu buat ngatasin ini nih gimana sampai anak komunitas sama orang lantas bisa bersinergi kemarin itu acaranya sama anak mahasiswa juga ada yang ikut jadi penggeraknya gitu loh. Itu kemarin aksinya katanya melahirkan petisi ya? Iya. Ada petisinya. Nah, rencananya petisinya ini mau dilanjutkan ke DPRD ya kalau nggak salah. Nah, gitu. Ada poin-poinnya nggak di petisi itu? Oh, kurang paham kalau itu. Mungkin pernyataan sikap gitu ya? Iya, yang pasti kayak gitu. Sikap dan berarti sekarang ini merencanakan pengen ke DPR. Lanjutannya bisa menerbitkan regulasi ya. Ya, regulasi perdanya, mungkin dinas-dinas yang terkait, mungkin ada dinas pendidikan, dinas olahraga, dinas perhubungan juga. Bener. Untuk sama-sama. Karena ini masalahnya nggak kecil loh. Ini sederhana ini baru bibit kecil loh. Ini bisa jadi parasit yang besar loh ini buat Sampit. Bahkan kekhawatirannya gini kan, pasca Covid UMKM kan banyak tumbuh nih, termasuk Sampit kan sekarang KPKP kan banyak nih. Jadi gini Bang, jalan. Kami ini aku baru merintis itu di awal Covid. Covid awal masuk di Sampit nih. Jalan baru lahir, jalan merangkak, tiba-tiba kena dihancurin. PPKM. Begitu PPKM udah reda nih, baru mau jalan, mau berdiri nih, diserang. Ya sekarang, rugi kan? Gimana? Udah menangis darah kita ini. Merintis usaha. Makanya balap liar saya pikir juga akan mengganggu satu kawasan apabila itu dibiarkan. Nantinya kan ada sekarang kan orang usaha kan, pasti terganggu lah. Iya. Pasti terganggu. Ini ya di awalnya mereka udah mengganggu pengguna jalan lain ini. Terus sekarang mereka udah mulai mengganggu sarana yang ada. Tempat usaha. Bahkan tidak mungkin akan melebar, bisa mengganggu. Di kota-kota besar yang lain kan udah banyak kejadian sampai Bang. kecurangan mall. Belum lagi yang rampok-rampok. Iya, sampai pembegalan. Yang sampai itu berkembang. Yang bahayanya ke sana. Mumpung belum terlalu besar nih ya, walaupun sudah besar ya sampai melakukan kriminalitas. Apalagi Sampit kan kita tahu kotanya berkembang ya, kitanya tumbuh. Jangan sampai pertumbuhan itu diiringi dengan itu juga. Nanti jadi kebiasaan, kalau dibiarkan jadi kebiasaan. Jadi tren malah ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi masih namanya ABG kan mau mencari identitas nih. Terus lihat-lihat lagi acara di TV, lihat-lihat film action di TV. Oh ini keren nih, aku mau jadi mafia nih, mau kayak gini aku. Dapat tantang petenteng di jalan. Ya kita nggak bisa juga sih nyalahin media, karena media bebas juga sekarang di media sosial, di YouTube segala macam kan, banyak contoh kan. Ya mungkin Sampit bisa. Itu kan plus minus Bang, plus minusnya dari media. Memberikan tontonan yang di Sampit jangan berani seperti ini, habis. Ya harusnya kayak gitu. Ya, memang harus ada tangan besi kayaknya ya. Ada kebalikan dari harus ada tangan besi yang muncul di media. Itu. Pemegang kebijakan yang bertangan besi. Karena ini udah tindakannya udah ngeri loh ini. Kalau dibiar-biarin. Iya, memang kita artinya khawatir lah pelaku usaha yang di pinggir-pinggir jalan ini terutamanya. Kalau aku pribadi nggak mengutuk di balapnya. Cuman aksi liar. Jadi balap liar gitu ya. Aksi liar. Liarnya kita coret nih. Jadi balap nggak apa-apa, oke. Kita nggak anti pembalapnya, enggak. Siapa tahu dari situ nanti ada Valentino Rossi baru kan. Betul, dari Sampit. Prestasi kan. Karena kita juga suka nonton road race juga kan. Siapa tahu si Valentino Rossi dulu juga awalnya dia suka balap liar.
Mas Aji waktu sering menegur pelaku balap liar itu ada yang kenal nggak atau ada yang berteman nggak sama mereka itu? Ya kita nggak nutup kemungkinan dan kita juga nggak mau bela diri sendiri gitu. Saya ya nggak apa-apa. Pasti kan, ada teman-teman yang kenal juga. Gitu. Pasti ada salah juga. Satu. Ya nggak mungkin kita nggak kenal gitu ya. Pasti ada yang kenal. Pernah ngobrol nggak hati ke hati? Iya dan sering ya ada yang satu tongkrongan, ada yang satu sering nongkrong di tempat kerja gitu. Iya betul. Kita kenal tapi pasca kejadian tuh kita nggak tahu siapa-siapa gitu. Iya. Ya, karena kalau pas kita lagi nongkrong ya kita nggak ada masalah apa-apa, tapi kalau udah anarkis ya kita punya karena masalah. helm ditutup, karena kejadiannya gitu, mukanya kemarin waktu datang ke Polres kan, ditanyain, ini pelakunya gimana? Nggak kenal pak, bukan pakai helm. Nah, ini salah satu negatifnya media ketika mereka menyiarkan tayangan-tayangan aksi perampokan segala macam. Yang punya cara buat tutup helm, mengalihkan ini polisi. Sebenarnya ya media sih terlibat, cuma kan itu sebenarnya kebanyakan rekam CCTV ya. Iya. Nah, rekam CCTV viral gitu loh. Dari situ akhirnya mereka kan bisa meniru. Iya, itu kan informasi yang negatif ya. Memang anak-anak seumuran remaja itu kan mereka cepat sekali. Mereka mencari teladan lah sebenarnya. Mencari teladan, peniru mereka. Kita juga dari curhat obrolan Mas Aji sama teman-teman yang pernah ikut balap liar itu, mereka ini taruhan atau gimana nih? Pernah cerita nggak kenapa mereka balap liar? Kalau kita ngumpul itu kadang kalau ada yang teman yang kenal salah satu orang yang sering balapan gitu ya, kita nggak pernah ngobrolin balapan gitu. Nggak ngobrolin balapan. Karena circle kita bukan. Iya, karena latar belakang bukan mereka itu, juga mereka juga paham gitu, ini si Haji mana tahu balap nih kan gitu. Iya menurutku kalau ya lagi di tongkrongan gitu ya nggak punya masalah apa-apa kita. Nah tapi kalau udah anarkisme kita punya masalah. Iya betul. Siapapun itu. Iya. Jadi kembali ke Mas Patih, kan tadi kata Mas Patih razia knalpot brong ya. Nah kemarin Mas Patih waktu aksi Sampit merespon itu kan anak-anak motor kumpul nih. Otomatis kan mereka juga ada knalpot brong nih yang datang nih. Custom motor custom datang nggak itu? Betul. Iya. Kan knalpotnya nyaring juga tuh. Iya benar. Itu tapi kayaknya gimana? Aman-aman aja kemarin tuh. Nah, setelah setelah aksi itu ada beberapa, nggak tahu ya ini mereka masih masuk di dalam komunitasnya anak motor atau enggak. Mereka ada yang nongkrong sampai jam 2 mungkin ya. Langsung diangkut sama aparat waktu itu. Malam itu habis aksi itu. Benar mereka ikut aksi ya? Enggak. Kurang tahu. Bukan itu ya. Yang ikut aksi semua, tidak ada yang ditangkap, semua malah rolling atau maksudnya konvoy. Itu di depan polisi tuh. 300-an orang ya waktu itu. Lebih mungkin karena enggak ngitung sih tapi banyak. Sekitar katanya yang yang menginisiasi itu sekitar 15 komunitas. 15 atau 17 komunitas motor yang turun di situ. Lumayan banyak. Kalau satu motor 2 orang, udah berapa berarti? 17 kali 2. Punya temen ini nggak? Ada rekan-rekan yang penggarap motor-motor custom. Nah, motor-motor custom ini kan mereka kan kadang menggunakan knalpot brong juga. Betul. Pernah diskusi juga sama mereka. Mereka nggak terganggu nggak kan? Nah, dampaknya kan ke mereka juga nih. Iya. Usaha mereka nah, juga setelah aksi kemarin, akhirnya kan aku kenal sama anak-anak motor nih. Anak-anak bengkel ya, usaha bengkel. Builder ya, julukannya mereka ya. Nah, ada beberapa builder yang bilang, gini loh, kita ini bingung. Kategorinya knalpot brong ini seperti apa? Masa semua knalpot aksesoris dibilang knalpot brong? Asal nyaring brong. Harusnya kan ada poinnya nih yang dikatakan brong seperti apa, terus disabelnya berapa. Jadi anak builder bisa membatasi maksimalnya sampai berapa gitu. Kita nggak tahu ya, polisi di Sampit punya alat pengukur suara itu ya, suara itu ya. Nah, sebelum tahu kalaupun punya harusnya kan dipublikasikan dulu nih, disosialisasikan sama orang-orang builder. Ini kalian kalau mau beli knalpot
yang suaranya sekian disabel. Mereka harus disabel ya namanya ya? Disable ya. Disable ya. Biar mereka nggak salah beli. Kan kasihan mereka udah terlanjur beli knalpot, ternyata nggak bisa dipakai, nggak bisa dijual. Tapi memang susah sih. Kalau setahu saya untuk knalpot yang namanya knalpot Bronx tuh bukan knalpot ori dari pabrikan. Iya. Kalau udah diganti, walaupun disabelnya udah pas, tidak melebihi, di kemudian hari disabelnya bisa tinggi. Iya. Dia Karena ngerawat misalnya. Di dalamnya itu ada peredamnya habis karena ikut kebakar, berjalannya waktu ikut kebakar. Nah itu yang itu ya. maka muncullah anggapan, mungkin saya pribadi menganggap knalpot Bronx adalah knalpot yang bukan bawaan pabrikan. Itu sih. Kalau misalkan ada builder yang menggunakan knalpot itu, ya gimana ya? Memang itu knalpot. Fungsinya cuma mengalirkan pembuangan hasil pembakaran mesin keluar dan diredamkan. Kalau misalkan agak nyaring, ya karena gas punya aja yang ini. Tapi sebenarnya gini loh Bang. Habis. Yang jadi pengganggu ini kan suara sebenarnya. Suara. Apapun bentuknya. Kalau kita ngomongin pabrikan ya, misalnya standarnya knalpot, bawaan pabrikan kayak gitu. Suaranya juga ya lembut lah suaranya. Terus mereka nggak suka nih, ini kayaknya nggak cocok nih knalpot ini. Coba kita kulik dulu, kita bongkar, kita rubah bentuknya. Ketika suaranya itu yang keluar masih sesuai dengan knalpot standar, harusnya itu kan nggak masuk kategori Bronx gitu loh. Jadi kalau aku menilainya, knalpot Bronx ini karena suaranya yang mengganggu, makanya ditindak tegas. Seumpamanya bentuk knalpotnya udah oke, suaranya nggak mengganggu orang-orang di sekitarnya, mungkin itu aman-aman aja. Kayak di Palangkaraya itu polisi beberapa waktu lalu di Sampit ada juga sih, cuma kita nggak tahu konsisten apa enggak. Mereka ada sosialisasi ke bengkel-bengkel yang jual knalpot itu atau agar nggak jual gitu, karena bengkel ini kan dia serba salah, dia kan jual bukan produksi. Makanya itu, dia bukan produksi knalpot Bronx, artinya ada pabriknya juga gitu loh. Berdampak juga dia gara-gara balap liar itu. Bilang tadi kan kalau polisi mensosialisasikan maksimal suara yang keluar dari knalpot harus sekian. Terus ada penindakan tegas dari produsen knalpot juga. Kalian kalau bikin knalpot harus yang seperti ini suaranya. Jadi kan ketika dari produsen udah ngeluarin barang knalpot yang sesuai dengan petunjuk tadi, otomatis kan builder ini tadi kan udah aman-aman aja mainnya. Mereka udah nggak mikir rugi lagi. Ketika udah kayak gini, mereka beli nyetok banyak, ternyata nggak laku, kan kasihan. Mereka kan UMKM juga. Tapi memang kalau kita tarik ke masalah knalpot ini panjang sebenarnya ini. Ini polemik nasional bahkan kan masih belum ketemu lah. Gimana sih ini? Karena pengusaha bengkel juga dia nggak mau rugi kan. Pasti. Dia beli juga di pabrik misalnya knalpot. Kadang kan kalau kita asik ngopi gini ya, ngobrol, tahu-tahu wah suaranya. Ini udah Skip dulu kita, diam dulu. Nunggu Nunggu itu lewat sampai baru lanjut ngomong. Itu suaranya itu lebih yang parah lagi kalau masuk gang. Itu udah ada bayi, ada orang tua yang sakit sudah. Bisa kejang-kejang bayinya. Oke, kita kerucutkan lagi ke balap liarnya. Kalau balapnya panjang gitu. Kita ke balap liarnya. Pengennya teman-teman nih. Kemarin kan sudah aksi kemarin ya, aksi di jalan. Rencana mau ke Dewan, mau membawa ini ke Dewan, artinya melibatkan berbagai stakeholder, dinas instansi terkait juga menyikapi ini. Pengen goalnya tuh gimana nanti? Kalau aku sebagai warga sipil, pelaku UMKM, pengennya itu udah aman, jangan ada barbar. Terserah balapan, tapi jangan barbar. Jangan merugikan yang lain gitu loh, Bang. Usaha di masyarakat kita tumbuh, daerah kita aman gitu ya. Investasi bisa berjalan. Karena Kotim kan ini ya. Kotim ini kan salah satu Sampit ya, kota paling besar di Kalteng ya. Kabupaten terbesar. Gimana Ji? Ya kalau yang disampaikan juga. Ya menurut
ulun ya menurut aku sendiri lebih penegasan dari pihak keamanan aja bang. Ya terutama untuk jalan-jalan yang rame gitu. Mungkin kan kayak sekarang Ayam Marsat udah diamanin nih, udah sering diamanin sepi gitu kan. Ya benar kata Mas Pati, Mas Pata ya. Pati. Nah, Mas Pati tadi ya. Mereka pindah ke tempat yang sepi ya, enggak jadi masalah kan, enggak ada yang dengar juga knalpot mereka. Yang walaupun nanti jadi masalah baru. Iya, walaupun jadi masalah baru. Artinya cuma kita memindah sementara aja gitu. Setidaknya sampai nanti tujuannya ada yang tadi itu. Setidaknya untuk jalan-jalan yang sering dilalui orang untuk akses ke pasar, akses belanja, akses kemana. Nah, juga. Itu ya jangan sampai lah. Apalagi rumah sakit kan. Orang mau buru-buru masuk rumah sakit udah kritis di ambulan, keblok jalan. Kira-kira teman-teman nih yang terlibat mengkritisi balap liar nih, nanti untuk RDP itu sudah ini enggak, saling connect dulu lah. Artinya satu suara nanti dibawa ke lembaga DPRD gitu, termasuk Mas Patih juga nanti ikut juga. Insyaallah menyuarakan itu. Sudah ada semacam mematangkan persiapan ini untuk RDP itu. Kalau menurut aku Mas ya masih baru sebatas kemarin kumpul ya, tapi pasti ya nanti yang bakal turun ke sana itu sudah pasti satu suara gitu. Sudah pasti karena keresahan kan. Jadi untuk sementara ini kita udah sepakat nih buat ngajuin petisi ini ke anggota dewan gitu ya. Sementara masih di situ aja. Nanti rinciannya seperti apa kita belum tahu lagi. Permohonan ini belum masuk ke dewan atau belum ya? Belum. Memang sebaiknya harus lagi diurus sama satu kawan, kebetulan dia lagi sibuk juga. Mungkin minggu-minggu inilah mungkin ya. Nah, sementara barbershopnya Mas Hendrik tadi ada proses hukum nggak di situ? Nggak ada pelaku yang tertangkap. Iya, bagaimana bisa? Karena mereka kan mukanya ditutup. Jadi maksudnya ini diusut nggak, dicari kan ini pelakunya nih? Masih diusut bang. Diusut gitu aja. Polis lain masih dipasang. Masih dipasang. Masih dipasang polis lainnya. Dan belum boleh dilepas. Iya, berarti kan masih penyelidikannya. Dan beberapa kali pihak penyidik tuh datang. Makanya minggu kemarin tuh sibuk. Sana kemari ditelepon, tanya gitu. Harusnya malam ini yang tepat nih. Kepung semua, tangkepin semua. Mereka sering mainnya malam minggu ya? Iya, ini kan malam minggu kan. Tapi waktu yang tepat nih, diam-diam semuanya. Mas Patih pernah nggak ngikutin balap liar itu sampai habis? Sampai habis nggak sih? Kalau saya capek udah pulang. Nggak sampai habis gitu ya. Habis itu mereka kemana? Tapi kalau saya ada di situ mereka bubar. Udah habis. Udah kalau saya pulang mereka paling lanjut lagi. Nggak angkringan bang mereka bang. Siapa tahu kan lapar kan, udah balapan lapar nyari angkringan. Iya. Sekalian nongkrong di sini. Kira-kira taruhan nggak sih mereka itu? Sampai kayak gitu tuh ada duitnya ya. Sih? Cuman faktanya sih belum kita dapat informasi yang bukan informasi, fakta yang benar-benar yang mereka taruhan itu enggaknya belum tahu. Tapi ada omongan mereka tuh memang ada taruhannya juga, tapi enggak semuanya. Ada yang taruhan. Ada yang rame-rame aja, ada yang taruhan. Ya, karena mereka adu mekanik lah bahasanya sekarang. Walaupun mekaniknya mereka dari online semua, nonton dari YouTube. Oh, kiriannya ini, rollernya ganti ini, kemiringannya dibubut sekian, ban ganti ini, rem ganti ini, semuanya mekaniknya dari YouTube. Artinya kita susah juga, kita nggak diadu, bisa. Baru diadu, siapa yang menang? Mekanik ini yang laris gitu ya. Bukan, riset mana yang bagus nih dari riset balap ini. Nah, itu sebenarnya. Motor-motor yang sering digunakan dalam setahun terakhir jenisnya Matic atau 2 tak atau 4 kebanyakan tak? Untuk saat ini Matic, Scoopy, Beat, Vario, NMAX jarang karena NMAX agak susah nih. Besar ya? Lebih besar. Karena teknik mereka tuh stop and go. Stop and go-nya agak susah kalau misalkan nikung. Kalau NMAX nggak bisa. Yang paling sering tuh Beat sih, Beat ember kan. Karena tikungannya kecil ya. Ya, itu kan ceritanya kalau nggak salah stop and go kan. Stop and go lagi. Nikung go lagi. Kebanyakan sih. Berarti ini nih. Malah kalau saya seneng itu motor 2 tak, suaranya lebih bagus. Jadi kalau motor masih ada yang pakai 2 tak gitu? Ada tapi nggak banyak. Oh, ada juga yang terlibat. Saya sebenarnya suka nonton mereka tuh. Saya nggak masalahin, saya nggak nangkepin. Kalau mereka main silahkan. Saya bikin konten keperluan saya untuk di YouTube atau gimana.
Cuma ya jangan anarkis. Tapi saat anarkis, Iya, oke, kalian kita benci. Iya. Siapapun. Siapa aja. Iya betul. Kalau kayak gini kita nggak, bahasanya gini ya. Kita di situ yang paling dewasa lah. Iya. Karena yang lain masih sekolah ataupun mungkin di umurnya di bawah kita. Kita nggak ngajarin itu. Iya. Kita nggak ngajarin mereka buat anarkis. Iya. Kalau ngajarin balap liar kita nggak juga, tapi Karena kita itu kemunduran lah itu. ya kita kasih aplaus saja untuk mereka yang mentalnya udah berani nih, nikung, berani nih dalam kecepatan tinggi. Kita doakan, sebenarnya saya pribadi mendoakan, oh ini bagus nih, ini bibitnya bagus. Kalau bisa nih, bibit atlet pembalap lah. jadi atlet pembalap harusnya. Iya. Nah itu aja sih. Kalau misalkan anarkis, nggak ada ngajarin. Berarti memang artinya perlu juga ini ya, pihak terkait pemerintah yang bertanggung jawab memfasilitasi mereka ini gitu loh. Menyalurkan bakat mereka ini gitu loh. Dari pemerintah menyiapkan fasilitas, sarananya, peraturannya. Ya, karena kita yakin kalau ada fasilitas, ada regulasinya. Yang serius kelihatan nanti. Pasti. Yang serius kan kelihatan. Terus dari dinas pendidikan, sekolah-sekolahnya ngajarin tentang tata krama, adab sopan santun. Iya, Terus dari orang tuanya juga membimbing anaknya, ngarahin anaknya supaya nggak nakal gitu aja sebenarnya. Ya memang semuanya harus terlibat. Iya. Memang di antara mereka ada yang bandel gitu ya. Iya. Yang bandel gitu ya. Susah ditegur lah pokoknya. Dungil. Dungil kata Bocil. Macal. Sudah dipukul juga mungkin sama orang tua. Iya. Juga, ya sudah. Ini. Udah memang Kira-kira di Sampit ini mungkin perlu ya tempat pembinaan itu ya, pembinaan anak-anak nakal gitu ya. Dulu ada di acara di stasiun TV. Jadi waktu itu melibatkan pihak militer loh. Iya. Buat mendiklat anak-anak yang luar biasa ini tadi. Nakalnya susah ditegur di jalan ini ya. Siapa tahu di sini kan, oh ini misalnya ketangkep nih ya. TNI bisa kolaborasi juga, bisa kita turun kan andil. harus semua elemen, berharap Bang. semua elemen itu terlibat. dari Akhirnya orang- masyarakat Jadi orang tua sukarela ini juga ngelapor nih, terlibat, iya. Pak, anakku luar biasa nakalnya, tolong dibimbing. Datang petugasnya, direhabilitasi tuh bocah yang nakal tadi. Iya. Gurunya juga ikut terlibat. Diajari disiplin, berbaris, diajari sopan santun, etika segala macam. Iya. Karena ini sebenarnya nggak lepas dari pendidikan etika juga Itu sebenarnya. harapan kita Ini agak kan terlalu gini, tinggi Bang. sih. Kalau uangnya nggak ada nggak jalan. Ini kan mereka ini kan Tapi memang harus didesak gitu loh. ini kan mereka ini calon pemimpin negara, Bang. Iya, generasi penerus. Iya. Generasi penerus. Kalau sekarang aja kayak gini, Ke depan lebih ngeri loh. itu dia. Barbar CC Indonesia motor Raya semakin kita. CC motor semakin tinggi loh ke depan itu. Iya. Bahaya. Sekarang udah mulai yang 250. Iya. Kredit motor lumayan 500. lumayan Kredit enak motor sekarang. dapat ngeri. motor lebih gampang. Duit 500.000 dapat motor baru. iya. Gimana? Masalah nanti bayar cicilannya Gampang, urusan belakangan, nggak kuat ambil motor udah protol semua. Iya. Yang penting hasrat udah terpenuhi kan gitu. Artinya kan penanganannya ini nggak bisa kayak dulu lagi, harus canggih juga karena mereka bisa beraksi balap liar ini kan sangat mudah gitu loh. Iya. Low budget tadi kan. Yang kasihan itu kan ketika orang tuanya ekonomi pas buat makan aja udah susah, belum lagi bayar sekolah, ini si bocah minta motor. Iya. Begitu motor turun dari dealer udah diprotolin, malam dipakai balapan. Iya. Orang tuanya tidur ya, dia keluar. Dia keluar pelan-pelan. Orang tua udah terlalu capek kerja. Sudah Jadi capek kerja sekitar jam 12 dia keluar gitu kan. mau mukul sama anak untuk didikan keras takut salah. Takut kabur. Bukan takut kabur. Ini ada lagi, Bang, cari perlindungan. pelariannya di luar. Kan ada perlindungan apa? Kekerasan terhadap anak. terhadap anak. Oh ya, takutnya di situ. Itu kan ya mohon maaf ini Iya. peraturan yang kayak gitu sebenarnya juga pisau bermata dua nih. Iya. Di satu sisi kepengennya si orang tua ini tadi mendidik anaknya karena anaknya luar biasa, dipukul malah kena pasal. Iya, karena Perlindungan mungkin anak. ada efek psikologis kalau anak terlalu sering dipukul, nanti ketika dia jadi orang tua dia akan membalas ke anaknya juga. Gitu. Sama Padahal kayak enggak juga, aku dulu Bang sering dipukulin. ini kasus sama kayak ini loh, kita agak melebar sedikit ya. Sama kayak ospek gitu loh. Iya. Berarti dia ketika jadi senior dia aku dulu dipukulin langsung sini. Makanya. Nggak selesai itu. Tapi paling enggak kan
si bocah ini tadi, anak ini tadi kan akhirnya dia berpikir, oh aku dulu pernah dipukul gara-gara kayak gini nih. Berarti aku nggak boleh kayak gini. Jadi dia tahu kesalahannya. Memang saya lebih sepakat kata Mas Hendri tadi, ada tempat rehabilitasi itu yang melibatkan militer lah mungkin. Karena kalau orang sipil yang melakukan kekerasan nanti kenanya undang-undang nih. Gimana disempit? Kalau mau bikin tempat rehabilitasi, tergantung kemauan pemegang kebijakan sebenarnya bisa sih. Kalau dulu di TV itu, saya pikir ini tentara dulu bang. Ya, mereka di Kompli bisa ya. Itu kan komplit di situ, ada halang rintang. Mereka mau lari sana. Tapi itu program TV ada duitnya loh. Ya sekarang ini, ya kan di Sampit ini banyak perusahaan. Kenapa nggak minta sponsor? Betul. Perusahaan sawit banyak. Ini salah satu duit 1 juta satu perusahaan berapa? Satu terobosan pakai. Tapi walaupun perusahaan sawit banyak, minyak tetap mahal sih nih. Itu urusan di atas itu bang, urusan di atas itu kita melebar dari balap liar kan. Oke, kita balik lagi ke rehabilitasi. Rehabilitasi, Pak. Saya setuju. Nakal balap liar. Saya setuju nih, abang-abang. Rehabilitasi bukan cuma buat anak nakal atau remaja yang nakal. Bisa untuk rumah singgah ODGJ. Orang yang tidak punya rumah. Betul. Atau homeless, bahasa Inggris bahasa yang kerennya. Betul. Satu tempat yang saya pikirkan adalah gedung BI yang di samping Polres Kotim, yang mau dijadikan istimewa kantor itu, bupati. Ini agak apa ya? Ini setahu saya ya, gedung BI itu izinnya ke ini Menteri Keuangan itu. Itu punya Menteri negara itu. Daripada bikin dijadikan kantor bupati lagi, anggarannya habis itu. Oke lah nggak jadi di kantor BI. Ada tempat lain. Banyak lah tanah kosong di sini, gedung-gedung anggur banyak lah. Kampus saya nih ya, kampus Akper Pemkab Kotim, itu sekarang kan tutup, udah berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun? Kan bisa digunakan tuh, apalagi rumah sakit deket. Jadi situ bisa jadi tempat rumah sakit jiwa yang ya awal-awal dulu lah dibikin. Kayaknya memang di Sampit perlu ya tempat rumah sakit jiwa. Karena satu seiring kota ini tumbuh juga kenakalan remaja tumbuh. Kita berharap dari diskusi ini nanti bisa dibawa ke lembaga yang lebih serius ya. Ada goalnya, terutama untuk mengatasi kenakalan balap liar. Nah, terima kasih atas kesempatan waktu yang diluangkan oleh teman-teman untuk membahas ini. Kita tunggu nanti goal selanjutnya. Mungkin setelah ini ada seri selanjutnya kita bahas. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada ketersinggungan. Karena memang ya inilah aspirasi dari teman-teman di lapangan. Kita nggak bisa juga menutup mata dan tidak bisa juga nggak bicara gitu loh. Karena memang hak bicara juga dilindungi. Yang penting kita tidak mendiskreditkan mencemarkan nama baik salah satu pihak. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.